kita bisa terdidik dan menjadi manusia dewasa tidak bisa melompat dan instan, tetapi pasti dan harus melewati jenjang-jenjang. Jenjang yang seperti apa? Gitu kan pertanyaannya. Apakah selama ini kita tidak mengalami jenjang-jenjang dari SD, SMP, SMA, kuliah? Bukan itu yang dimaksud. Halo, kembali lagi di podcast Bicara Pendidikan dengan aku, Dinda. Wah, jujur, kemarin itu mood aku lagi naik turun banget karena suasana sosial media belakangan ini tuh penuh banget dengan berita kekerasan. Mungkin teman-teman juga merasakan ya dengan suasana ketika buka sosial media gitu. Dari korban Aremania di Kanjuruhan, lalu kabar dari public figure kita, berita KDRT dari Lesti Bilar. Terus kemarin pagi juga aku buka sosial media, aku baca berita ada kasus kekerasan di institusi pendidikan, di pesantren, salah satu pesantren di Jombang. Kakak kelas bakar adik kelas karena membantah mengumpulkan ponsel, ya ampun. Dan itu 80% luka bakar yang dialami adik kelasnya. Terus belum lagi malamnya tanteku ngirimin foto temen anaknya. Nah, ngirimin foto temen anaknya yang kepalanya tuh bocor karena dipukul pakai batu bata di Garut itu. Karena apa coba? Karena korban fitnah. Wah, bener-bener deh khawatir banget sama keadaan orang-orang zaman sekarang. Kayaknya emosinya tuh sulit banget untuk terkontrol, langsung tersulut gitu. Insya Allah deh, pengen banget bisa bahas soal masalah ini yang mengkhawatirkan ini di episode kedepannya. Nah, untuk yang episode kedua kali ini, aku pengen bahas topik yang sama kayak minggu lalu, yaitu perbedaan antara pendidikan dan sekolah. Karena aku sadar di episode 1 kemarin kayaknya poinnya kurang clear gitu. Ya mohon maklum ya, karena episode kemarin itu fase aku untuk mengalahkan ego diri sendiri, untuk memulai hal baru gitu. Yang penting kemarin komit aja sama jadwal yang udah dibikin dulu. Untuk kualitas ya bisa diperbaiki lah untuk episode selanjutnya. Jadi ya akan aku coba mengklirkan lagi topik yang kemarin di episode 1 di episode 2 kali ini. Let's go to the main topic. Di episode kedua kali ini aku sangat terinspirasi dari buku yang sedang aku baca sekarang. Bukunya berjudul Pendidikan Nasional dalam Reformasi Politik dan Kemasyarakatan. Jadi buku ini aku pinjam dari tempat di mana aku volunteer sekarang, yaitu di Radio Buku di Jogja Selatan tepatnya. Nah, jadi buku ini berisi tentang tulisan-tulisan para pemikir pendidikan di Indonesia. Dan aku ingin mengutip salah satu kutipan. Jadi orang itu, penulis itu mengutip gitu ya, mengutip apa yang dikatakan oleh Albert Einstein tentang makna pendidikan. Albert Einstein mengatakan, "It is essential that the student acquires an understanding of and a feeling for values. He must acquire a vivid sense of the beautiful and the morally good. Otherwise, he, with specialized knowledge, more closely resembles a well-trained dog than a harmoniously developed person." Yang artinya, penting bagi seorang siswa
untuk mendapatkan pemahaman dan juga merasakan akan suatu nilai. Dia harus bisa merasakan dengan jelas akan suatu keindahan dari kebaikan moral. Jika tidak, dia dengan pengetahuan khususnya akan lebih menyerupai seekor anjing yang terlatih daripada seseorang yang telah berkembang secara harmonis. Jadi dari pendapat Albert Einstein ini, kita bisa paham kalau pendidikan itu merupakan proses untuk kita belajar dalam arti mengetahui dan memahami. Mengetahui dan memahami apa? Mengetahui dan memahami nilai-nilai, bukan sekedar fakta-fakta. Konkretnya, gimana proses itu? Gimana kita bisa belajar hingga kita mengetahui dan memahami nilai-nilai, bukan sekedar fakta aja? Jawabannya, berjenjang. Kita bisa terdidik dan menjadi manusia dewasa tidak bisa melompat dan instan, tetapi pasti dan harus melewati jenjang-jenjang. Jenjang yang seperti apa? Gitu kan pertanyaannya. Apakah selama ini kita tidak mengalami jenjang-jenjang dari SD, SMP, SMA, kuliah? Bukan itu yang dimaksud. Ada 3 jenjang proses kita belajar akan sesuatu. Apapun itu, dan di umur berapapun itu. Kita pasti melewati proses-proses ini ketika kita benar-benar belajar akan suatu nilai. Yaitu mengumpulkan informasi, membangun pengetahuan, dan memetik kebijaksanaan. Hakikat dari masing-masing jenjang ini perlu disadari dulu ketika kita memutuskan belajar sesuatu hal. Dimanapun, baik itu belajar di sekolah, ketika guru-guru mau mengajarkan anak sesuatu, maupun ketika kita belajar secara mandiri untuk keperluan development kita sendiri. Apa yang perlu kita sadari? Tentunya perbedaan dari masing-masing jenjang, dan tidak cukup sebatas di perbedaan ya teman-teman, tetapi bagaimana kaitan antara ketiga itu, dan yang terpenting bagaimana ketiga jenjang itu mempengaruhi tindak tanduk kita dalam menjalani kehidupan. Jadi inilah hal yang akan aku jelaskan dalam episode yang kedua kali ini. Tahap pengumpulan informasi. Informasi itu sebenarnya adalah fakta-fakta yang kita dapatkan dari pengalaman dan kejadian. Ibaratnya kalau kita bicara hasil belajar adalah sebuah produk, nah informasi ini adalah bahan baku yang belum diolah sama sekali. Jadi ya sifatnya pun netral dan tidak memberikan nilai tambah apapun terhadap diri kita dan cara pikir kita. Jenjang yang kedua, membangun pengetahuan. Pengetahuan itu ada atau dapat dikatakan sebuah pengetahuan ketika informasi-informasi yang telah kita kumpulkan bermuatan sistem dan order, dibangun dalam sebuah order, tatanan. Hubungan yang logis dari fakta-fakta yang kita temui, dan paling minimal kita bisa mikir sebenarnya apa sebab dan akibat dari sebuah fakta atau antar fakta yang kita temui. Seseorang dapat dikatakan telah belajar ketika dia telah melewati proses dari informasi ke membangun pengetahuan. Mengumpulkan fakta-fakta menjadi suatu nilai sesuatu pengetahuan yang tersusun. Gimana sih kita bisa menyusun informasi yang ada
menjadi sebuah nilai pembelajaran. Nah, ini mungkin yang bisa menjadi jawaban kenapa ya. Sebagian besar proses pendidikan di sekolah kita yang kita alami di Indonesia itu bisa aku bilang belum menjalankan proses pendidikan itu tadi. Jawabannya, cara kita bisa belajar melewati dari tahapan informasi ke pengetahuan adalah kita perlu yang namanya imajinasi. Imajinasi adalah bensin untuk kita bisa menyusun fakta-fakta yang ada menjadi sebuah bangunan pengetahuan yang baru. At least pengetahuan untuk diri kita sendiri. Ini baru yang namanya pembelajaran yang partisipatif, aktif, dan imajinatif. Maka belajar sebenarnya tidak hanya semata-mata tentang being able to learn, tetapi juga able to unlearn dan relearn. Kadang nih ya, kalau aku mikir lagi tentang gimana sih aku sekolah dulu, kayaknya agak nggak pas ya kalau kita dulu belajar yang namanya ilmu pengetahuan alam atau ilmu pengetahuan sosial. Karena orientasi kita waktu itu masih ke pemahaman akan fakta-fakta alam dan fakta-fakta sosial, yang itu pun dinilainya berdasarkan hasil jawaban di pilihan ganda, dan ya paling kalau misalnya kita eksploratif sedikit itu ada esai, tapi pun gimana ya, itu kalau mau beneran jujur ya hasil kita jiplak dari pengetahuan yang ada di LKS gitu. Ini mah namanya ilmu informasi alam dan ilmu informasi sosial. Nah, cuma ya itu kan dulu ya pas aku sekolah waktu itu konteksnya awal-awal banget diterapkan kurikulum 2013. Nah, sekarang udah ada kurikulum merdeka yang katanya ada slot nih untuk siswa bisa melakukan project based learning. Bagus banget. Cuma project based learning ini akan berhasil jika siswa dipantik untuk membangun pengetahuan dari proyek yang sudah dibuat. Jadi tidak hanya sekedar membuat proyek begitu. Nah, kalau kita di sekolah belajar tentang ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial, harusnya indikator keberhasilan kita telah belajar suatu pengetahuan adalah bila kita bisa menghasilkan suatu produk, apapun produknya. Bisa produk pemikiran atau produk karya seni atau produk jasa, apapun lah, sesuai dengan jenjang umur kita masing-masing. Misal, kita waktu SD dulu kan pernah ya, kita di suatu, kalau nggak salah kelas 5, kelas 6, kita belajar tentang hewan. Nah, memahami proses perkembangan hewan. Jika kita belajar tentang proses perkembangan hewan berdasarkan jenjang yang ini tadi, mengumpulkan informasi, membangun pengetahuan, dan memetik kebijaksanaan, mungkin prosesnya akan seperti ini. Kita akan terdorong terlebih dahulu untuk mengumpulkan informasi apapun itu dan dari manapun itu tentang, misalnya aku pingin meneliti atau memahami tentang kucing. Nah, aku akan tertarik untuk mencari informasi dulu tentang kucing. Bagaimana kucing ini proses perkembangbiakannya dan macam-macam. Apalagi waktu itu kita udah ada internet, pasti itu akan sangat terbantu. Lalu, setelah kita mengumpulkan informasi, kita akan didorong untuk berimajinasi. Gimana sih informasi yang kita dapatkan itu dapat kita organisasikan di dalam pikiran dan kita jadikan ke dalam suatu produk. Misalnya, kalau aku pasti kepikirannya apa ya kalau anak SD gitu. Ya puisi. Puisi tentang kucing gitu. Nah,
Dari sinilah dari proses untuk mengumpulkan informasi, pembuatan puisi tentang kucing, itu pengetahuan bisa dibangun. Dan untuk proses yang paling akhir bisa dipantik dengan refleksi. Nilai apa yang sebenarnya didapat atau dipelajari dari kegiatan pembuatan puisi tentang kucing tersebut. Terpantiklah proses pendidikan yang sesungguhnya. Bayangkan, kalau kita dulu atau anak-anak kita ke depan lah, kita harus optimis ya teman-teman. Anak-anak kita ke depan mengalami proses pendidikan yang sesungguhnya di kelas. Mungkin nggak ada kata demot untuk sekolah. Mungkin kekerasan-kekerasan atau kekerasan-kekerasan yang dialami yang banyak itu terjadi di sekolah bisa diminimalisir karena otak kita kepake untuk berpikir, berimajinasi akan suatu, untuk membangun pengetahuan. Tidak terfikir untuk kita melakukan kekerasan terhadap orang lain. Nah, itu tanda kalau kita sudah belajar dan berpengetahuan ya. Lalu, apa bedanya dengan kebijaksanaan? Bijaksana itu sama dengan keluhuran budi, kebajikan yang merupakan konsekuensi dari pengendalian nafsu dan harmonisasi emosi dengan dikontrol oleh nalar. Nah, sebentar, ini kayaknya bahasanya agak ini ya, susah. Jadi mungkin gampangnya gini. Kalau udah mencapai ke tahap kebijaksanaan, kaitannya itu nggak cuma nalar aja, tetapi juga menyangkut rasa dan jiwa. Harmonisasi antara ketiga itu, olah pikir, olah rasa, olah jiwa. Yang mungkin bisa menentukan kita untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, meskipun itu sebuah kebenaran. Agak dalam sih, tapi ya itu. Nah, tahap memetik kebijaksanaan inilah proses yang paling panjang dalam pendidikan. Kalau dirunut berdasarkan tingkatan studi pun, orang yang sudah kuliah paling tinggi belum tentu tuntas di jenjang ini. Kalau menurutku, kebijaksanaan adalah jenjang yang paling endlessly, paling tidak berujung. Bisa jadi informasi yang sudah kita kumpulkan menjadi sebuah bangunan di umur kita yang sekian. Ketika kita menginjak umur yang lebih dewasa lagi, bangunan itu kita rubuhkan dan kita susun jadi bangunan yang baru. Nah, inilah kenapa pendidikan itu endlessly dan long life. Ya karena semata-mata pendidikan adalah mengasah kebijaksanaan kita. Makanya aku tidak setuju dengan pernyataan seseorang itu tidak pintar atau seseorang itu bodoh. Tidak ada, aku tidak setuju. Yang ada, ya belum bijaksana aja. Dan itu masih bisa dipantik dengan mencapai kebijaksanaannya. Nah, itu dia teman-teman hasil bicara-bicara kita yang lebih mendalam tentang makna pendidikan. Ya, di episode yang kedua kali ini kita bisa belajar kalau pendidikan itu tidak cukup semata-mata mengumpulkan informasi. Tetapi pendidikan adalah tentang membangun bangunan pengetahuan, bahkan hingga berujung pada kebijaksanaan yang tidak berujung. Dan inilah yang menjadi alasan utama setidaknya dari keyakinanku sendiri tentang pembelajar sepanjang hayat. Jika kalian yang mendengar adalah guru atau pendidik, pengetahuan akan perbedaan jenjang belajar ini mungkin bisa mempengaruhi gaya mengajar kita. Mumpung nih, dengan struktur kurikulum yang baru di kurikulum Merdeka, sangat mendukung kita untuk menerapkan jenjang tersebut, pengetahuan ini bisa diarahkan ke arah sana. Apakah kita selama ini sebagai guru baru mengajak anak didik kita untuk mengumpulkan informasi di sekolah? Atau sebenarnya kita sudah nih membantu anak didik menemukan sebuah nilai dari informasi-informasi yang dikumpulkan?
Namun jika kalian bukan guru, nggak apa-apa. Perbedaan akan pengetahuan akan perbedaan ini juga berpengaruh kok sama kalian. Pengetahuan ini akan mempengaruhi perilaku kehidupan sehari-hari kita. Apakah waktu yang kita keluarkan untuk mengkonsumsi informasi baik dari sosial media atau ya manapun lah, itu hanya menumpuk dalam pikiran, atau sebenarnya informasi ini berpotensi untuk kita petakan, untuk kita organisasikan menjadi pembelajaran baru atau inspirasi lah bagi kesulitan yang kita hadapi di pekerjaan, rumah, atau dimanapun. Mari kita renungkan bersama-sama. Saya Dinda pamit undur diri di episode yang kedua kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.